melanjutkan pengajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelipur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti pelajaran yang kemarin, kitab Adabul Insan bil Ihsan. Akhlak Nabi berpengaruh besar kepada kawan dan lawan. Jadi sebelum kita cinta kepada Nabi, kita kenal dulu Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kenal, maka cinta kita. Kita baca syama'il, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW, keluarganya siapa aja, ya. Jadi kalau ada timbul rasa kecintaan, udah pasti kita udah nggak bakal kita keluar dari apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak keluar, udah enak aja udah. Kalau udah ada rasa cinta, udah kenal, udah ada rasa cinta, udah deh gampang. Ya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal nggak sayang. Kenalin dulu Nabi kita, cintain dulu Nabi kita, baru. Ya. Kayak kita pacaran dulu, gimana pacaran dulu? Ya. Kita belum kenal. Kita kenal, persamaan aja udah adanya. Oh, persamaan. Orang bilang, oh dia jelek, pesek. Kita masih, wah udah cakepan bini gua, pacar gue dah gitu. Ya. Kalau kita udah cinta, udah deh. Bagaimana sahabat, ya, begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, Bilal. Ya, pernah baca sejarah Bilal? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal kalau lagi aja nangis gak kuat. Bilal azan gak kuat, lama. Gak kuat. Ketika lagi membaca Asyhadu anna Muhammadar Rasul, nangis gak kuat. Makanya kita bisa gak gitu? Kita bisa gak? Dengar nama Nabi Muhammad dihina aja kita masih seken-sekena. Nabi Muhammad gak bakal hina. Nabi Muhammad dia enggak, kita mesti ada rasa. Ya, ada rasa bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, benci kepada orangnya udah, kita benci karena dia sudah membenci Nabi Muhammad SAW. Dia sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Itu penting ya. Buat membuktikan bahwa akhlak Nabi berpengaruh besar kepada kawan dan lawan. Baiklah, kata pengarang nih. Di sini saya bawakan penyaksian daripada 3 orang besar. Yang pertama baginda Umar bin Khattab, Anas bin Malik, dan Abu Sofyan. Bukan Ubay bin Sofyan, bukan. Ya, Abu Sofyan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah melihat dan menyaksikan sendiri ketinggian budi dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad da'a Nuhun ala qaumihi faqala rabbi la tazar' 'alal ardi minal kafirin dayyara. Walau da'auta alaina mithlaha lahalakna. Artinya aku tebus engkau dengan bapakku dan ibuku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab bersumpah. Ya. Aku menyaksikan bahwa Rasulullah, ya kan? Ya Rasulullah, sesungguhnya Nabi Nuh telah mendoakan buat kebinasaan kaumnya. Jadi Nabi Nuh ketika dizolimin, ketika dihina, Nabi Nuh mendoakan kepada kaumnya, yaitu ia berkata, Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan di atas bumi ini seorang pun daripada orang-orang kafir. Tuh. Coba kalau Nabi Muhammad begini, boleh nggak ada kita? Tapi Nabi Muhammad, dan sekiranya engkau
mendoakan buat kebinasaan kami seperti itu, niscaya binasalah kami, itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Nabi mendoakan seperti itu, tapi Nabi nggak mendoakan. Selanjutnya, Baginda Umar bin Khattab menyatakan, falaqad utiya dhahruka wa utmiya wajhuka wa kusirat rubaiyatuka wa abaita antakula illa khairan faqulta Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Lihat. Maka sesungguhnya ya, bila bila gangguan telah ditekan dengan belakang Nabi telah ditekan dengan keras. Apa namanya? Dijurak apa namanya? Debuk dengan keras. Mukanya dilukai sampai berdarah dan giginya dilenturkan, dicopotnya apa namanya? Tanggal giginya. Copot hingga patah. Tetapi engkau tidak mau berkata melainkan kebaikan juga, yaitu engkau berdoa, Tuhanku ampunilah kesalahan kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullah, deh binasain aja sampai gunung, ya Rasulullah, timpain orang nih. Gunung nawarin diri, kena semua, gunung nawarin diri, tapi Rasulullah nggak mau. Makanya beruntung kita punya Nabi yang benar-benar sempurna, kamil emosinya, ya akhlaknya, ya. Makanya Nabi yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia berbuat nggak pakai hawa nafsu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu wahyu dari Allah. Oke, kalau ada yang bilang Nabi itu sama manusia seperti kita, tapi Nabi yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tungguin wahyu dari Allah. Kalau kita nafsu, itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Baginda Umar bin Khattab berkata demikian karena beliau telah menyaksikan sendiri beberapa kejadian yang telah dialaminya, di antaranya ketika seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah, seorang Yahudi. Yahudi kalau pendetanya apa namanya? Rahib. Tapi dia nyaru seperti orang biasa. Datang ke tempat halaqahnya Nabi Muhammad SAW, tempat majlis daripada tempat halaqah, tempat duduknya Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat. Datang kepada Nabi menuntut utang dengan cara yang tidak sopan. Jadi Zaid bin Sa'nah ini sebelumnya dia sudah mempelajari Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman yang akan lahir. Dia udah mempelajari di mana? Di Zabur. Jadi dibuka Zabur. Dia pengen ngetes Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya, Zaid bin Sa'nah dia duduk juga ikut. Datang Arab Baduy datang ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di tempat kami sedang kelaparan. Jadi kekeringan yang sangat dahsyat membuat stok makanan itu habis. Jadi mesti belanja, berarti mesti ada stok beras, berarti begitu ya.
Rasulullah nggak lagi yang punya duit, memang lagi nggak ada duit. Akhirnya ini si Zaid bin Sa'na dia menawarkan pinjaman kepada Rasulullah SAW. Zaid bin Sa'na seorang rahib, dia yang telah mempelajari ini Rasulullah. Ini Rasul benar kan nih? Rasulullah akhir zaman. Nabi Muhammad benar kan ya Rasulullah akhir zaman? Dikasihlah pinjaman uang tersebut. Ani baca sejarahnya berapa-berapanya Ani nggak begitu hafal ya. Tapi Ani pernah baca nih Zaid bin Sa'na ini, dia meminjamkan Rasulullah dengan imbalan dia mendapatkan beberapa so daripada kurma. Jadi duit ditukar dengan kurma. Ya. Jadi perjanjian deal pada Rasulullah, oke, deal. Nanti tempo waktu umpama tanggal 4 gitu. Tanggal 4 ya, Rasulullah oke, deal. Tanggal 4. Deal nih sama Rasulullah. Jadi dengan perjanjian ditukar uang dengan kurma. Oke, deal. Deal udah. Tanggal 1 dia udah lihat tuh Rasulullah, gelagat Rasulullah. Rasulullah masih di masjid, masih baca Quran. Kan udah dikit lagi injury time, tinggal tanggal 4. Kok Rasulullah tanggal 1 masih santai? Tanggal 2 lihat Rasulullah masih santai juga. Ini orang punya utang. Tenang-tenang aja. Hah? Tenang-tenang aja nih. Kayak kita ngutang orang gimana sih? Zaid bin Sa'na ngeliatin Rasulullah. Ini gimana nih orang? Tanggal 3 Rasulullah masih santai. Tanggal 3 pas menjelang zuhur dia datengin Rasulullah. Itu sorbannya Rasulullah, salnya Rasulullah diambil digini. Bayar utangnya. Jadi bayar utang gitu. Kalau di sini kan ngomongnya tentang utang doang. Jadi begitu. Salnya Rasulullah diikat, ditarik gitu. Sampai ininya Rasulullah merah. Kalau dulu sal nggak model-model begini. Dari kayak karung goni. Dari keras. Rasulullah ditarik gini, bebekas dia. Sayyidina Umar yang melihat marahnya bukan mainan. Nah, di sini diterangin. Caranya ditarik. Datang kepada Nabi menuntut utang dengan cara yang tidak sopan, disertai dengan kata-kata kasar dan keras tuh. Mana utang lo? Wah, Rasulullah gitu ya. Mana? Ini udah tanggalnya nih. Udah tanggal 3, besok tuh tanggal 4. Rasulullah gitu ya. Yaitu yang menghina turunan Abdul Muthalib. Tuh, menghina daripada Nabi Muhammad. Emang dasar Abdul Muthalib, Ibnu Thalib nih, gak bener. Apa? Begini, ngatain Rasulullah. Kakek Nabi SAW melihat itu baginda Umar, lalu naik darah tuh. Sayyidina Umar marah. Bagaimana melihat Rasulullah SAW dijerat begini, dilihat dihina-hina, tapi Rasulullah cuman caranya lihat Sayyidina Umar dan bergerak hendak menghardik daripada memukul Yahudi tadi, Zaid bin Sa'na. Tetapi Nabi menghadapi semua itu dengan senyuman saja. Rasulullah senyum doang. Dan untuk mendinginkan hati baginda Umar, Nabi SAW bersabda, "Ana wa huwa kunna ila ghairi hadza minka ahwaja ya Umar. Ta'muruni bi husnil qada'i wa ta'muruhu bi husnit taqadi." Ya. Rasulullah malah ngomelin Sayyidina Umar. Dimana Rasulullah mengatakan, aku dan dia. Ya Umar, aku ini urusan aku dan dia maksudnya.
jangan ikut-ikutan. Karena Sayyidina Umar nggak tahu nih, gitu. Perjanjiannya Sayyidina Umar nggak tahu. Ya. Adalah bukan cara begini yang kami lebih perlu daripada engkau wahai Umar, tetapi yaitu hendaknya engkau menyuruh aku membayar utangnya dengan cara yang baik. Jadi Rasul mengajarkan Sayyidina Umar untuk menegur Rasulullah. Ya Rasulullah, bayar utang dong, gitu. Jadi Rasul merintahkan. Oke, kita kalau punya teman sebenarnya nagih utang ke kita, itu bagus. Jangan sampai kita nanti ketika kita meninggal, kita masih ada utang. Biar paham ya. Wallahu a'lam bishawab.